kami yakin Engkau akan mengurapi kami dengan urapan yang sama. Ajar kami Tuhan, ketika kami mendengar sebagian firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah kita itu kepingin mengenal Allah Bapa dan isi hati Bapa. Saudara, di luar sana itu ada banyak orang-orang yang sedang mempertanyakan Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Nah, ketika kita ingin tahu Allah Bapa itu siapa, kita mesti teliti, kita punya Alkitab. Supaya kita tidak salah di dalam memahaminya. Siapa Allah Bapa? Saya yakin setiap orang Kristen itu setuju kalau yang disebut Allah Bapa itu adalah Sang Pencipta alam semesta, langit bumi dengan segenap isinya. Nah, kita lihat aja di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab kita mulai dari Perjanjian Lama. Karena apa? Alkitab kita ini ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang punya kesinambungan, punya keterkaitan dari depan sampai belakang. Itu sambung, ada benang merahnya. Dan sama-sama penting. Tetapi di dalam Perjanjian Lama itu banyak ditulis mengenai sejarah bangsa Israel. Di situ banyak nabi-nabi, semuanya keturunan Israel, keturunan dari Yakub. Kita lihat sekarang, Allah Bapa itu yang mana sih? Kalau kita lihat mulai kitab Kejadian, dia menciptakan manusia, ya, dia menciptakan manusia. Itu Kejadian pasal 1 ayat 26. Kalau bisa dibantu ditayangkan lebih senang. Kejadian pasal 1 ayat 26. Firman-Nya berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah apa? Kita. Kata kita di Alkitab boleh diuret-uret. Biasakan kalau belajar Alkitab tuh bawa catatan. Jangan pakai handphone. Saudara tidak bisa ngoret-ngoret. Imanmu tidak tumbuh secepat kalau kamu pakai Alkitab seperti ini. Walaupun kelihatan kita orang kolot, jadul, tetapi Alkitab itu ini bukan Samsungmu, bukan iPhonemu, bukan. Alkitab itu ini. Dan saya memprihatinkan kalau banyak pendeta khotbah itu tidak bawa Alkitab model ini. Teladan yang keliru sebagai hamba Tuhan, keliru.
kata kita ini tadi menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, berarti pencipta itu tadi tidak satu loh. Tidak satu loh. Bisa-bisa adalah siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus jadi satu. Bisa-bisa Bapa, Anak, dan Roh Kudus jadi satu. Nanti kita akan periksa. 3 pribadi ini muncul dalam satu kejadian. Muncul dalam satu peristiwa. Sehingga kita bisa berkesimpulan 3 ini beda. Tapi dalam hakikatnya satu. Muncul pertanyaan, lu kalau begitu Tuhannya Kristen itu 3 atau 1? Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Oleh karena itu 3 pribadi yang berbeda, hakikatnya cuma satu, Esa. Nah di sini aja orang Kristen kadang memahami itu kesulitan, apalagi yang di luar sana. Tapi harapan saya malam ini kamu ngerti. Harapan saya malam ini kamu ngerti. Sehabis saya jelaskan, masih saya kasih ruang untuk tanya jawab. Saudara, kita lihat. Dan ini bisa sekaligus sebagai bukti. Kalau firman Tuhan, Alkitabnya kita, ini bukan wahyu Allah. Padahal ini ditulis itu sudah ribuan tahun yang lalu. Pasti zaman sekarang firman ini tidak cocok. Tetapi firman Tuhan ini akan cocok sampai dunia itu lenyap. Saudara, Keluaran 3 ayat 13. Keluaran 3 ayat 13 sampai dengan 15. Itu bicara tentang Musa. Bicara tentang Musa. Musa yang adalah nabi yang dipakai oleh Tuhan, yang kemudian Tuhan berkenan nulis dengan jarinya sendiri di dalam 2 loh batu. 10 perintahnya dia. 10 perintahnya dia. Itu 2 kali dia tulis. Mengapa? Karena 2 loh batu yang pertama ditulis oleh Tuhan dan dibawa turun oleh Musa. Itu sama Musa dibanting pecah. Gara-gara apa? Orang Israel di bawah gunung sedang memuji, menyembah patung anak lembu emas. Tuhan ngomong sama Musa, Musa marah, dibanting. Tetapi karena ini penting, Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu buat 2 loh batu baru lagi seperti yang kamu pecahkan. Kamu naik lagi ke gunung. Dan Tuhan kembali menulis 10 hukumnya dia. Nah, ini yang saya mau katakan. Kalau ini bukan dari Tuhan, bukan wahyu Allah, bukan firman Tuhan, 10 perintah Tuhan ini pasti di zaman sekarang itu sudah tidak cocok. Tetapi sampai sekarang firman Tuhan ini masih cocok. Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa dalam perjumpaannya, perkenalannya,
Musa ini kan dipakai oleh Tuhan. Ayo kamu ngadep kepada orang Israel, bilang kalau Tuhannya nenek moyangmu itu ngutus kamu. Nah, bacaannya bunyi demikian. Keluaran 3:13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Nya besar, nama Tuhan. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, huruf besar, telah mengutus aku. Akunya kecil, telah mengutus Musa kepadamu bangsa Israel. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Berarti Tuhannya orang Kristen itu yang mana? Adalah Tuhan yang memperkenalkan diri, aku adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Tidak salah kalau orang Kristen tadi menyebut yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus. Kenapa kok nanti disebut kita ngomong yang kami kenal dalam nama Yesus, tak terangkan di ayat yang lain. Nah sekarang dia memperkenalkan dan saudara mulai tahu, mulai kenal. Nek gitu, orang Kristen juga nyembah kepada Allahnya Musa, yang menjumpai Musa, yang memperkenalkan dirinya sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Itu namaku, sebutanku turun temurun. Urusan sana muncul sebutan Allah apa saja karepmu. Pokoknya orang Kristen tahunya apa? Allahku yang tak sembah adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Mulai perjanjian lama sampai kitab Wahyu podo sama. Nah saudara, setelah kita mengenal itu tadi, kemudian kita juga diperkenalkan bahwa yang menciptakan manusia itu tadi, Tuhannya bilang apa? Kita, kata kita tadi yang dioret-oret tadi, menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kita ini kita boleh curiga, jangan-jangan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saudara, buka Matius 13 sampai dengan 17. Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17, yaitu judul bacaannya Yesus dibaptis Yohanes. Dalam peristiwa ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus muncul bareng. Saya baca. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yohanes di sini bukan Yohanes Rasul ya, Yohanes Pembaptis.
Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia huruf besar Yesus, melihat apa Bapak Ibu? Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah seperti burung merpati itu siapa? Siapa? Roh Kudus. Kan biasa pakai lambang burung merpati, ya. Berarti Roh Kudus, kalau ditanya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara tadi adalah suaranya siapa? Allah Bapa. Yang turun adalah Roh Allah, adalah Roh Kudus, yang disebut inilah anakku, kepadanya aku berkenan, menunjuk kepada siapa? Tuhan Yesus adalah Allah anak. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda. Yang berbeda. Tetapi hakikatnya cuma satu. Sama. Tiga ini adalah satu, yaitu Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa. Yang ngomong siapa? Yesus Tuhan ngomong. Tayangkan Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Sekarang kita saksikan lagi apa yang disabdakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 14. Kita baca mulai ayat 15 sampai dengan 20. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 20. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu siapa? Roh Kudus yang tadi turun. Roh Allah yang tadi turun seperti burung merpati itu. Dunia tidak dapat menerima dia, dianya gede, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, otomatis Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, menyertai kamu selama-lamanya. Aku, Yesus,
tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ayat 18 ini ayat yang kadang sulit ditafsirkan oleh orang Kristen. Mengapa? Karena orang Kristen bilang, Tuhan, bukankah engkau nanti setelah mati, hari ketiga bangkit, menampakkan diri 40 hari, terus semua itu ngelihat engkau naik ke surga. Banyak orang Kristen itu punya pikiran keliru. Bapa, Anak, Roh Kudus, mereka banyak berpikir, oh, Allah Bapa itu punya periode. Berperannya itu mulai ini sampai ini. Terus kemudian itu periode kedua adalah Anak Tuhan Yesus. Habis itu dia naik ke surga. Tuhan Yesus itu perannya sudah tidak ada. Sekarang zamannya Roh Kudus. Keliru. Ayat 18 munculkan dulu. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Berarti dia balik. Padahal para rasul sujud menyembah orang 500 itu ngelihat Yesus itu naik ke surga. Dan malaikat itu bilang, hai orang Galilea, kamu melihat Yesus yang saat ini naik ke surga. Nanti dia akan dengan cara yang sama datang kembali. Kita mikirnya apa? Oh nanti, enggak. Termasuk berita amanat agung. Ya, kita loncat dulu ya, nanti balik sini. Matius 28. Matius 28. 19-20. Ini amanat agung. Biasakan kalau mengundang saya itu sangu catatan. Ya, sangu catatan. Karena banyak orang itu bilang, hati-hati ajarannya Pak Roni ini bahaya. Saya suka ngelawan arus karena belum tentu ajaran saya sama dengan pendeta lain. Tetapi saya berani di cross check dengan Alkitab. Ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan Yesus. Lanjut. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, banyak orang Kristen berpikir Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman itu dalam wujud Roh Kudus. Keliru. Ya dia sendiri nyertai saudara dan saya. Nanti tak tunjukkan. Padahal para murid ngelihat nyata-nyata dia naik ke surga. Sehingga pada saat dia naik ke surga, orang Kristen berpikir periodenya pelayanan Tuhan Yesus selesai. Sekarang diganteni Roh Kudus, begitu. Ya toh, pikiranmu kan model kayak gitu. Keliru. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, tahu enggak bedanya akhir zaman sama zaman akhir? Kita hidup ini zaman apa? Ayo, zaman apa? Banyak pembicara bilang apa? Kita hidup di akhir zaman, betul lah? Keliru. Kita itu hidup di zaman akhir, yaitu zaman menjelang akhir zaman. Akhir zaman itu kiamat, yaitu ketika malaikat itu mulai memilah antara gandum dan lalang. Lalang untuk dibakar, itu akhir zaman. Dia ketika memisahkan
Domba dan kambing itu akhir zaman. Kita itu hidup di zaman akhir. Tenan Pak Roni, sumpah tenan. Buka, tayangkan Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani pasal 1 ayat 1. Nanti sampai dengan ayat 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada apa? Zaman akhir, garis bawah no. Bukan akhir zaman loh, zaman akhir. Maka pada zaman akhir ini Ia, Tuhan, telah berbicara kepada kita. Ianya itu berarti Allah Bapa, dengan perantaraan anaknya. Sehingga Yesus disebut nabi terakhir buat orang Kristen, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Allah Bapa telah menjadikan alam semesta. Sekarang balik Yohanes 14 tadi, kita baca ayat 19. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Kenapa? Karena Dia naik ke surga. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kenapa? Hari ketiga kan aku bangkit. Kamu yang percaya kepadaku juga akan hidup, sama seperti aku. Oleh karena itu Dia bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat 20. Setelah Dia hidup, Dia yakinkan, pada waktu itulah kamu akan tahu kenapa aku bisa hidup. Bahwa aku di dalam siapa? Yesus ada di dalam Bapa. Allah Anak ada di dalam Allah Bapa. Dan kamu, kita, di dalam siapa? Di dalam Anak, di dalam Yesus. Dan Yesus dan aku di dalam kamu, di dalam kita. Saudara, Yesus ada di dalam siapa? Bapa. Yesus ada di dalam Bapa. Saudara tadi kenal yang turun dari langit tadi seperti burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus setelah keluar dari air, disebut apa? Roh Allah. Betul ya? Roh Allah. Roh Kudus dari mana? Dari Roh Allah. Dia ada di mana? Kita lihat Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus, Yesus Tuhan bilang, jikalau Roh Kudus yang akan kuutus, Yesus yang mengutus, dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang apa? Keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Berarti Roh Kudus ada di dalam siapa? Keluar dari siapa Roh Kudus? Keluar dari Bapa. Berarti Roh Kudus di mana? Di dalam Bapa. Ngerti? Yesus ada di dalam Bapa. Roh Kudus ada di dalam Bapa. Betul ya?
kita ada di dalam Yesus, ya, Yesus ada di dalam kita. Maka ini jawab Yohanes 14 ayat 18. Aku akan datang kembali. Ternyata apa? Ketika engkau menjadi orang yang mengasihi Yesus, melakukan firman-Nya setiap hari, engkau bukan cuma terima Roh Kudus, tetapi sekaligus Bapa, Anak, Roh Kudus yang selalu jadi satu, tinggal dalam hidupmu. Wes. Oleh karena itu dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku akan datang kembali. Itu artinya ini. Dunia memang tidak akan melihat aku lagi karena mereka menyaksikan aku nyata-nyata naik ke surga. Tapi kamu ngerti, saat aku hidup lagi, kenapa? Karena apa? Aku ada di dalam Bapa yang hidup dari kekal sampai kekal. Aku ada di dalam Bapa, Roh Kudus ada di dalam Bapa. Oleh karena itu, saat setiap kejadian yang terjadi dalam alam semesta yang terkait dengan manusia, Bapa, Anak, Roh Kudus akan selalu jadi satu. Oleh karena itu, saudara, di dalam doa berkat, kadang ada pendeta yang bilang, kasih karunia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus tidak pernah bisa jadi satu. Karena itu dia selalu ngomong, kita oret-oretan. Nggak tahu di handphone bisa dioret-oret enggak? Cuma saudara bukai lebih gampang mana? Pakai handphone apa pakai Alkitab? Nah saudara, paham ya sampai sini? Berarti ketika Anda menjadi orang yang mengasihi Yesus Tuhan, yang Anda wujud nyatakan melakukan firman-Nya di dalam hidupmu sehari-hari, maka sekaligus kamu bukan cuma terima Roh Kudus saja, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus jadi satu. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kok tidak berbahasa roh? Nanti lain kali kita belajar karunia-karunia Roh Kudus. Ya, kalau kamu tidak terima Roh Kudus dulu, 1000% karunia Roh Kudusnya kamu tidak bakal terima. Pasti tidak akan terima. Karena apa? Roh Kudusnya kamu tidak punya. Roh Kudus kamu tidak punya. Dari mana kamu akan terima karunia Roh Kudus? Pasti tidak. Saudara, tadi kan dikatakan Allah Bapa itu menciptakan alam semesta karena apa? Karena siapa? Karena Yesus. Kita lihat sekarang Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Firman itu ucapan. Firman itu ucapan. Anda rekam video saya. Kemudian saudara setel video saya. Satu rumah itu dengar. Mungkin yang di sudut sana yang biasa nyetel video saya, hafal nama saya, langsung tanya, "Juk, suaranya Pak Roni." Paham? Firman itu sama dengan pribadi. Presiden pidato. Pidatonya presiden itu perintah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Tidak pernah, Tuhan tidak punya firman. Tidak pernah Anda, tidak pernah ngomong. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oleh karena itu kita tahu Tuhan berfirman maka jadilah. Dunia dijadikan hanya karena firman. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, mengapa sekarang orang Kristen itu berani ngomong, Engkau adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di samping tadi persekutuan yang tidak terpisahkan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ternyata Tuhan Yesus juga bersabda di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya tidak salah orang Kristen bilang, yang kami kenal dalam nama Yesus. Kenapa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Aku ada di dalam Bapa. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9 meneguhkan kita. Yesus Tuhan bersabda, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, disinilah ajaibnya Tuhannya orang Kristen. Agama lain di luar sana, kalau disuruh menjelaskan Tuhanmu seperti apa, mereka tidak bisa. Mereka hanya bilang, Tuhan itu tidak berwujud, Tuhan itu tidak berkelamin, Tuhan itu roh, Tuhan itu zat. Tidak iso jelaskan. Nah, satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang Kristen, pengikut Yesus Kristus Tuhan, bahwa Dia itu berkenan menjelma menjadi manusia. Sehingga kita bisa lihat, kita bisa raba, kita bisa mengenal Dia. Lah kalau tidak pernah dilihat, tidak pernah dikenal, dari mana bisa sayang? Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Rindu sama Tuhan, rindu apa nih wong ketok ora kok rindu? Nah, kita tahu Tuhan kita adalah Yesus ini. Dan Dia bilang, kalau kamu lihat aku, sama dengan kamu lihat Bapa. Kenapa? Karena aku dan Bapa satu. Sehingga oleh karena penjelmaannya Dia ini tadi,
ketika kita membicarakan Yesus, maka kita tidak boleh lupa bahwa Yesus Kristus itu adalah 100% Tuhan, juga 100% manusia. Harus selalu saudara ingat, Yesus Kristus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Tidak boleh lupa. Kenapa? Karena di luar sana nanti yang menghujat, mempertanyakan Yesus itu banyak pertanyaannya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa kok dia mati di atas kayu salib? Masa Tuhan mati? Loh, yang mati itu yang manusia. Begitu loh. Ngerti? Yang mati yang manusia. Kalau dia Tuhan, kenapa Tuhan berdoa kepada Tuhan sendiri di Taman Getsemani? Yang berdoa itu yang 100% manusia. Karena itu dikatakan peluhnya seperti titik-titik darah karena rasa takutnya sebagai manusianya. Karena Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, sekarang kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Setelah dia naik ke surga, kemanusiaannya sudah tidak ada. Lihatlah, ia, huruf besar, datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia pakai tombak tadi, sehingga keluar air dan darah dari lambung Tuhan Yesus yang ditusuk tombak, untuk meyakinkan sudah mati belum. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dia Sang Pencipta. Hati-hati. Terserah yang di luar mau menghujat seperti apa, tapi nanti saat kamu mati, pada hari ketiga, setiap orang bertemu muka dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. 17-18, Wahyu pasal 1, 17-18. Ketika aku melihat dia, akunya kecil, itu Yohanes Rasul yang terima wahyu. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Wibawanya beda. Dulu ketika masih hidup di tengah-tengah para rasul, Yohanes Rasul ini adalah murid yang paling dikasihi, suka nyandarkan kepala di pundaknya Tuhan Yesus. Akrab sekali. Tetapi saat dia naik ke surga menjadi Alfa dan Omega, wibawanya berbeda. Yohanes Rasul itu ngaku sama seperti orang yang mati, lemes dia. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Sama dengan yang 7-8 tadi. 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Berarti Yesus itu apa?
100% dia mati. Untuk nunjukkan ketika dia bangkit, nunjukkan bahwa maut telah dia kalahkan. Aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci sak gombyok ini tadi, ya. Neraka dipegang sama dia. Saudara, sekarang dalam tema ini juga memberitahukan kepada saya, mengapa disebut Allah Bapa? Sehingga ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yang pertama, karena Yesus Tuhan memberikan teladan buat saudara dan saya, supaya kita juga manggil dia Bapa. Markus 14:36. Markus 14 ayatnya yang ke-36. Katanya, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Orang Kristen harusnya kalau berdoa nyontoh Tuhan Yesus ini tadi. Saudara boleh minta segala. Yang terakhir kita ngomong ini, jangan kehendakku yang terjadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Orang Kristen malah diajar ya Pak, aku klaim janji Tuhan, kurang ajar malah. Iya, Tuhan ngomong, emangnya kamu siapa ngeklaim aku? Gitu. Saudara, Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 35. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 35. Mengapa dia disebut Bapa? Sesungguhnya engkau akan mengandung, ini malaikat bicara dengan Bunda Maria, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Lanjut sampai 35. Ia akan menjadi besar dan akan disebut apa? Anak Allah yang Maha Tinggi. Berarti ada Bapak Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus apa? Anak Allah. Clear ya, kenapa kok disebut Bapak? Loh, memang dia anaknya. Yang dilahirkan lewat Bunda Maria. Tapi apakah anak sama seperti Bapak sama kita dengan anak? Enggak. Karena tiga pribadi ini sudah ada sejak dunia dijadikan. Mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Nah, kita ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Roh Kudus adalah Roh Allah yang turun atas Tuhan Yesus seperti burung merpati. Yohanes pasal 1 ayat 13.
sana-sana ngomong, Tuhan kok punya anak? Jawabnya ini loh. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Allah yang punya kehendak. Pakai Bunda Maria hamil oleh karena Roh Kudus, maka anak yang dilahirkan disebut kudus, anak Allah. Bukan karena daging, bukan karena keinginan laki-laki, bukan. Tetapi karena kehendak Allah. Kemudian kita mau lihat Yohanes pasal 3, ini ayat emasnya orang Kristen. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ayat sampai 18 itu luar biasa Bapak Ibu. Saudara mesti pelajari ini. Jangan berhenti di ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Yesus Tuhan itu nyebut dirinya anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia datang itu dengan misi yang jelas, menyelamatkan dunia. Oleh karena itu Dia bilang, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Yang memprihatinkan adalah orang Kristen, adalah gerejanya. Justru ada orang berdosa itu dijauhi. Begitu loh. Jangan kemudian dia tukang mabuk, dia tukang judi, waduh dia janda. Dikiranya kalau janda mesti elek gitu. Belum tentu Bapak Ibu. Ini selalu dijauhi. Salah. Justru yang menjadi target utama Tuhan Yesus adalah orang berdosa. Garis bawahi. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Jangan dijauhi orang berdosa. Kalau saudara jauh nanti ketemu dengan Tuhan Yesus saat berhadapan muka dengan muka, saudara ditanya, kamu ini kayak bener-bener roh dewi kan begitu. 18, ini yang luar biasa, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Bisa-bisa kita pulang ke rumah Bapa, itu disambut oleh Dia dengan kedua tangannya sebagai anak yang Dia rindukan. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kata percaya harus dijelaskan. Percaya bukan sekedar mulut, tetapi ucapan yang disertai dengan hati yang suka melakukan firman Allah. Percaya bukan cuma mulut, tetapi sekaligus perbuatan yang sama dengan bibir yang sedang mengucap. Oleh karena itu kalau Anda biasa menyembah Tuhan, ya, percuma kalau kamu hidupmu belum benar, kamu menyembah, itu menjijikkan Allah. Oleh karena itu Dia bilang, menyembah dalam roh dan kebenaran. Nek urip ndak bener, menjijikkan Allah. Tuhan malah tidak suka disembah dengan orang yang munafik, karena tidak cocok begitu. Kamu nyembah-nyembah aku ngapain? Uripmu sendiri seperti itu.
Nah sekarang apa isi hati Bapa? Ketika kita bicara Bapa pun jangan lupa Bapa ini sekaligus ada Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Karena Anak di dalam Bapa, Roh Kudus ada di dalam Bapa. Tiga ini tidak pernah pisah. Mazmur 103 ayat 7 sampai 13. Mazmur 103 ayat 7 sampai dengan 13. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, ayat 13 dioret-oret. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apa isi hati Bapa? Itu tadi. Bagaimana saya bisa mengetahui isi hati Bapa? Cukup tahu isi hatimu sama dengan Dia. Kalau kamu jadi bapak yang betul-betul mencintai anakmu, sampai kamu bilang, jangankan hartane papa, nyawane papa, siap papa berikan buat kamu. Demikian pula Tuhan lebih daripada kita. Sampai di sini, saudara-saudara semua, pelajaran kita tentang Allah Bapa dan hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama.